Shalom, selamat malam kepada seluruh pemirsa Hope Channel dimanapun saja berada. Saya Weni Sulistiowati, saya tinggal di Surabaya. Saya dikaruniai Tuhan 2 orang putra. Saya senang sekali pada malam hari ini berkesempatan untuk bisa membagikan keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya secara pribadi, khususnya di dalam kesehatan saya. Tepatnya pada tahun 2019, pada bulan Desember yang lalu, saya merasakan sesuatu yang kurang baik mengenai kesehatan saya. Dan kemudian saya memeriksakan diri, dan ketika dilakukan pemeriksaan, hasilnya sangat mengejutkan karena pada waktu itu ternyata ditemukan saya terdiagnosa kanker payudara. Ketika saya mendengar hasil pemeriksaan tersebut, tentu ini bukanlah suatu yang mudah bagi saya secara pribadi maupun bagi keluarga. Saya tidak percaya pada waktu itu, sulit untuk menerima kenyataan. Saya terus bertanya, kok bisa? Kenapa dan kenapa kok saya bisa terkena penyakit tersebut? Dan yang bisa saya lakukan pada saat itu hanyalah menangis dan menangis, karena tentu saja saya sangat syok pada waktu itu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan suami yang baik. Walaupun ketika mendengarkan kabar tersebut, suami saya juga sangat terpukul. Dia juga ikut menangis. Tetapi satu hal yang saya ingat, pada waktu itu suami saya mengatakan, sudah cukup nangisnya, mari sekarang kita berjuang. Nah, mulailah saat itu, saudara-saudara, saya dan suami selalu berdoa dan berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan meminta petunjuk apa yang harus kami lakukan sehubungan dengan penyakit saya ini. Pengobatan yang bagaimana yang harus kami lakukan. Dan ketika kami berdoa dan berdoa, Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak meninggalkan saya. Dia menunjukkan jalan apa yang harus saya lakukan. Pertolongan Tuhan berikan kepada saya melalui teman daripada suami saya, di mana istri dari teman suami saya ini juga mengalami penyakit yang sama. Dia menunjukkan rumah sakit yang baik dan dokter yang juga baik, dan akhirnya kami ke sana dan ternyata benar. Kami mengucap syukur, di sana kami mendapatkan pelayanan rumah sakit yang baik dan dokter yang juga luar biasa baik. Nah, saudara-saudara, sejak saat itu mulailah terapi pengobatan saya lakukan. Kalau mendengar tentang kata kanker, tentu itu suatu hal yang mengerikan, dan itu juga yang saya rasakan. Ketika kata kanker itu ada di dalam benak saya berpikir satu hal, yaitu kematian, ya. Tidak jauh dari penyakit ini tentunya. Tetapi saya terus meminta kekuatan kepada Tuhan, dan Tuhan menopang saya dengan sangat luar biasa. Kita tahu bahwa terapi pengobatan kanker yang tentu yang harus dilakukan adalah kemoterapi. Banyak orang mendengar kemoterapi adalah pengobatan yang tentu sangat mengerikan. Tetapi tidak tahu mengapa pada waktu itu saya justru tidak merasa takut. Ya, saya justru merasa bagaimana kemo ini bisa cepat dilakukan untuk saya. Karena dalam pikiran saya tidak mau berlama-lama dengan penyakit ini.
inilah yang saya rasakan bahwa Tuhan memberikan keberanian kepada saya, mental yang sangat kuat untuk menjalani pengobatan yang sungguh sangat keras ya. Dan ketika kemoterapi ini saya jalani, saya terus berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan berikan kekuatan kepada saya. Dan benar saudara-saudara, sepanjang saya mengikuti kemoterapi, efek yang saya rasakan tidak sengeri ya, seperti yang orang-orang bayangkan, tidak sengeri yang mungkin orang-orang sudah alami. Saya merasa bahwa inilah keajaiban Tuhan. Di saat kemoterapi itu saya jalani, saya tetap bisa melakukan kegiatan saya sehari-hari, pekerjaan saya sehari-hari, dan bahkan saya tetap bisa bekerja di kantor. Dan kemoterapi ini melalui pertolongan Tuhan bisa saya jalani dengan baik sampai selesai, tidak kekurangan suatu pun apa-apa. Dan terapi pengobatan yang kedua yang saya harus jalani adalah radiasi. Walaupun radiasi ini harus saya jalani bukan di kota tempat saya tinggal, yaitu di Surabaya, saya harus jalani di luar kota, di Malang, tetapi sekali lagi Tuhan menolong saya. Radiasi yang saya alami tidak terlalu panjang. Di dalam benak saya pikir, wah ini berapa kali radiasi yang harus saya jalani. Karena teman-teman sependerita ya, itu menceritakan mereka harus alami radiasi sebanyak 30 kali, 28 kali. Tetapi ketika saya bertemu dengan dokter, dokter hanya mengatakan, Ibu hanya perlu menjalani radiasi 16 kali. Saya merasa bahwa itu adalah keajaiban Tuhan. Itu adalah pertolongan yang Tuhan sudah berikan untuk saya. Akhirnya saya jalani radiasi ini di Malang bersama dengan suami, dan sepanjang pengobatan radiasi ini diberikan kepada saya, puji Tuhan, keajaiban Tuhan berikan juga kepada saya. Efek-efek dari radiasi ini tidak separah juga yang mungkin dialami oleh orang-orang lain. Ya, ada orang-orang yang sampai tidak bisa makan, yang sampai tidak bisa bangun dan melakukan segala kegiatannya. Tetapi ketika radiasi ini diberikan, saya seperti tidak merasakan apa-apa, ya. Tidak ada efek yang terlalu berat yang menimpa saya. Jadi ini adalah suatu keajaiban sekali lagi yang Tuhan berikan untuk saya. Saya terus berdoa kepada Tuhan, dan bahkan suami selalu menemani saya untuk berdoa setiap subuh. Setiap saat saya membutuhkan kekuatan, saya hanya bisa lari kepada Tuhan. Dan akhirnya terapi pengobatan yang kedua pun dapat berjalan dengan lancar berkat pertolongan Tuhan. Dan akhirnya terapi yang terakhir yang harus saya jalani adalah operasi. Dan itu dilakukan pada akhir bulan Desember, yaitu tahun 2020. Itu pun Tuhan sudah memberikan segala hal yang saya butuhkan. Secara manusia, kami tidak memiliki daya apa-apa, kami tidak memiliki harta apa-apa. Tentunya dengan sakit seperti ini membutuhkan mental yang kuat, membutuhkan biaya yang besar, tetapi Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu menopang kami dan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga operasi pun dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan segala biaya yang dibutuhkan Tuhan yang sediakan. Dan kami tidak pernah dikhawatirkan mengenai hal itu. Saudara-saudaraku, di sepanjang terapi yang saya jalani, walaupun itu berat, tetapi oleh karena kami selalu bergantung kepada Tuhan, di mana Tuhan adalah kekuatan kami, satu-satunya kekuatan kami, semuanya dapat kami lalui, khususnya saya pribadi dapat saya lalui dengan baik oleh karena pertolongan yang Tuhan berikan. Dan
banyak firman Tuhan yang sangat menguatkan ketika saya harus menjalani pengobatan ini, tetapi ada 3 ayat Alkitab yang ingin saya bagikan yang selalu menjadi kekuatan saya, yaitu di dalam Yeremia 17 ayat 14, di akhir dari setiap doa-doa yang saya layangkan kepada Tuhan, saya selalu katakan firman ini kepada Tuhan, saya sampaikan kepada Tuhan di dalam doa saya, yaitu sembuhkanlah aku Tuhan, maka aku akan sembuh, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Inilah yang selalu saya ucapkan di akhir setiap saya berdoa kepada Tuhan. Dan benar mujizat itu Tuhan berikan. Dan yang kedua yang menjadi kekuatan saya yaitu di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan di sana, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara, Tuhan hanya meminta kita, Tuhan hanya menyuruh kita untuk meminta, ya, berdoa dan percaya. Dan itu akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi apapun ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Dan yang ketiga, ayat ketiga yang juga menjadi kekuatan saya adalah dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan di sana bahwa rancangan-rancangan yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi adalah hari depan yang penuh harapan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan memiliki rencana indah di balik semuanya itu. Biarlah kesaksian yang saya sampaikan pada malam hari ini tidak hanya menguatkan saya secara pribadi, tetapi juga menjadi kekuatan bagi kita semua bahwa di masa-masa sulit sekalipun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu menopang kita dan Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan memberkati.